sebenarnya ketika kalian melakukan pembelajaran hari ini, itu kita akan belajar yang pertama apa itu rangkaian paralel, kemudian bagaimana kalian mengimplementasikan rangkaian paralel. Jadi kalian secara langsung akan praktek membuat alat. Nah, namanya alat apa, Bu? Namanya alat pendeteksi ketinggian air. Biasanya itu yang ada di danau sungai, kemudian yang ada di tandon. Kan kalau tambal kepenuhan itu akan ada alat yang gini. Nah, kita nanti akan buat alat seperti itu. Gimana? Udah ada gambaran? Ya. Nah, tapi sebelum itu nanti kan juga harus mengerjakan namanya apa ya? Udah pernah lihat? LK, LKPD, lembar kerja serius. Ya, jadi nanti LKPD ini berisi teman-teman mengenai petunjuk belajar, kemudian permasalahannya itu apa sehingga kalian menciptakan sebuah alat itu. Nah, di sini yang Eca tulis itu permasalahannya gini, seolah-olah sekolah kalian itu berada di tengah-tengah. Berapa harganya berapa? Nah, di sini kan sudah tertera tuh harga-harganya. Ketika kalian nanti memilih bahan, itu maksimal harga bahannya 20.000. Tidak boleh lebih dari 20.000. Oke? Nah, terus di sini ada yang namanya kriteria penilaian. Yang pertama, ketepatan nyala lampu dan tinggi air. Jadi nanti kalau airnya itu misal ketinggiannya 20%, maka lampu yang warna kuning misal dia akan menyala. Ketika ketinggian airnya naik menjadi 50%, maka secara nggak langsung lampu yang warna biru akan menyala. Jadi nanti ada tingkatan air dengan tingkatan lampu yang berbeda, dengan warna lampu yang berbeda. Oke? Oke. Kemudian bunyi buzzer. Nah, di sini Bu Eca juga menyediakan alatnya, yaitu kayak alarm gitu. Nanti ada dua berbeda. Kemudian kalau buzzernya nggak bunyi, ya berarti nilai kalian berkurang. Ini kayak nilai maksimalnya. Kemudian ketepatan sumber listrik. Jadi nanti ada dua model ketepatan sumber listriknya yang Ibu Eca sediakan. Yang pertama menggunakan baterai, kemudian yang kedua menggunakan kabel data. Jadi nanti itu bisa digunakan pada mungkin nanti pakai adaptor atau pakai power bank seperti itu. Ada gambaran ya Mas ya? Ada. Kemudian yang keempat ketepatan perhitungan budget. Ya budgetnya itu tadi 20.000. Jadi kalau misal kalian nanti bahan-bahannya yang dipilih itu lebih dari 20.000, maka poin kalian akan berkurang gitu. Ya, ada yang ditanyakan? Dapat dipahami semua? Yang terakhir, karena Bu Eca di sini buatnya itu LKPD terintegrasi STEM. Pernah dengar STEM? Nah, jadi STEM itu ada 4 indikator. Yang pertama itu S, T, E, N. S itu science, T teknologi, E engineering, M matematik. Nah, di STEM ini dasarnya kita menggunakan desain namanya EDP, engineering design process gitu. Jadi biar asik kalau pelajaran kita itu kita praktek. Oke? Nah, di kegiatan EDP ya. Yang pertama ada rangkaian teori, yang kedua ada yang kita belajar hari ini kan apa? Bedanya seri sama paralel apa? Ya betul. Di semua listrik pasti ada plus minusnya. Nah, kalau di seri sama paralel bedanya apa? Bedanya pada alirannya. Jadi nanti kalau seri itu kan satu aliran ya. Nggak ada cabang penghantar. Nah, kayak gini. Kalau seri menggunakan satu arah dan satu aliran. Kayak gini ya. Tapi kalau paralel dia ada perpecahan di sini. Namanya ada cabang penghantar. Jadi nanti ini penghantar kan di sini arus listriknya. Nah, penghantarnya itu bisa berupa yang pertama kabel, yang kedua pakai kawat. Kalian pernah lihat kawat? Ya kayak gitu. Kawat wifi. Kalau kawat dan kawat listrik kan kalian. Oke, tapi nanti yang kita buat rangkaian paralel. Di sini Bu Eca sudah menyediakan
Ya betul, sebenarnya mengalihkan listriknya. Nah, resistor ini dibuat akan pakai kabel. Ini misalnya ini kabel ya. Di sini ada gelas. Misal kita tulis di sini 20%, di sini 50%, kemudian 70%, 100%. Kemudian di sini ada buzzer atau alarmnya. Nah, jadi ketika lampunya ini dimasukkan ini kabel ya, kabelnya masuk kabel sensor, kan kita pakai sensor. Kabel sensor yang digunakan ketika dia menyentuh air yang di bawah berangka 20%, maka misal di sini warna ya boleh kuning. Yang warna kuning dia akan menyala. Ketika airnya kita tambahi dan sampai 50%, maka misal lampu warna biru dia akan menyala. Itu seterusnya sampai 100% itu warna merah, maka alarmnya akan bunyi. Tanda apa Pak? Udah dipahami? Nomor 1 siapa yang coba dibantu satu lagi tangannya buat minum kabelnya. Nah sekarang sambung kabel. Sudah.
Ini dah. Kalau nggak bisa dibalik. Ayo temennya dibantu mengerjakan. Diskusi. Nangis. Yuk. Kan kalian sudah yang pertama mengisi LKPD dari kelompok 1 dan kelompok 2. Kemudian setelah itu kalian juga praktek membuat alat. Ini untuk alat kelompok berapa? 1.
Waalaikumsalam.